Perhatian, jangan nonton video ini sambil makan. Kenapa? Pokoknya jangan. Sering kita melihat postingan di sosial media yang menampilkan makanan-makanan yang disajikan dengan mengabaikan kebersihan, alias jorok. Atau bagaimana makanan yang kelihatannya bersih, tapi ternyata sama aja, jorok juga. Atau betapa kecewanya ketika kita mendapati makanan yang kita inginkan ternyata basi atau bahkan busuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit perut, diare, hingga keracunan adalah efek yang sering kali muncul ketika kita memakan makanan yang dinilai kurang higienis. Bahkan pada manusia yang memiliki fisik yang lemah, efeknya bisa menjadi lebih parah hingga dapat mengakibatkan kematian. Pertanyaannya adalah, kenapa manusia tidak sekuat binatang yang hidup di alam liar? Mengapa kita tidak mampu memakan daging mentah? Mengapa kita tidak bisa minum air langsung dari sungai? Mengapa binatang di alam liar bisa makan bangkai, tapi kita tidak? Ini yang akan kita bahas dalam video kali ini. Kita akan sama-sama mencari tahu, mengapa binatang pemakan bangkai alias scavenger tidak mudah sakit perut. Sebelum kita lanjut, saya ingin teman-teman tahu kalau pendanaan video Alam Semenit sebagian berasal dari para donatur di Saweria, Zekert, Mualimin, Carmila Joe USA, Oki Sayang Nurul, Zeta Gundam, Sate Maranggi Terasate Bogor, Macan Tutul, Lapak Jerambah, Lapak Penjelajah, Soleh Saipudin, Istri Sah Jang Zehan, Bang ini buat beli es teh, jangan panggil saya Gus, panggil Taim aja, Samuan, Sayur Timur, Candu Sunyi, Penaide Penjual Burjo, subscribe channel Geoscience, Sugiwara Koshi Pacarku, Jimmy Suka Aurel, Inayati Intan, Wibu Fest, Lazu ID, Ditya Wigianto, Au Pacar di Salsa, Salam Satu Data, Mas Mika, Kamadeva, Arsaka Bagja, Semangat Mbak Bul, Rumi Sayang 22, Barmajunun, Engelbertus Irawan, Pancong Jaksel Cap Yogyakarta, Vimi Erza Mutialut, Vimi Erza Mutialut, Vimi Erza Mutialut, Kedai Mak Jigagi, Galih Suami Azizi Safa Asadel, Yohanes, Hans Kucing, Epion Gunung, Audain, Gudang Opini, Iota, MNJ Makassar, Hamtaci Berbagi, Sukarman, Warung Panggi _ Kuta Bali, 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 Rijal Saja 12, Chandra Saleh dan Juragan Muntois, Wetri, Yanto Libe Ivana, produsernya Kanako, Fubian Edelweiss, Ersan suaminya Kiana, dan semoga BG Il jadi PNS. Tadi di awal saya menyebutkan tentang scavenger alias pemakan bangkai. Apa itu scavenger? Dan apakah ada binatang yang secara spesifik memakan bangkai? Jawaban singkatnya, ya, ada. Scavenger atau pengais adalah organisme yang makanan utamanya adalah biomasa yang membusuk, seperti daging atau bahan tumbuhan yang membusuk. Sesungguhnya, ada banyak kriteria yang menjadikan sebuah organisme digolongkan sebagai pengais. Namun, dalam video kali ini, kita akan fokus pada dua spesies yang paling terkenal sebagai pemakan bangkai, yaitu hyena dan vulture. Dalam famili Hyenidae, ada 4 spesies hyena yang diketahui: spotted hyena, brown hyena, aardwolf, dan striped hyena. Spotted hyena atau hyena tutul adalah jenis hyena yang paling umum yang ditemukan di sebagian besar Afrika Sub-Sahara. Meskipun mereka merupakan pemburu oportunistik atau mencuri hasil buruan dari predator lain, mereka juga merupakan pengais yang dominan. Hyena bahkan telah berevolusi secara khusus untuk kemampuan ini. Mereka memiliki leher panjang yang memudahkan kepala mereka meraih sudut sulit dari bangkai, serta rahang yang kuat untuk merobek kulit dan menghancurkan tulang pada bangkai secara efisien. Hyena tutul bahkan memiliki gigitan terkuat di antara semua mamalia karnivora, yaitu sebesar 4.500 Newton atau sebanding dengan gaya seberat 458,58 kg. Kelompok vulture atau burung bangkai atau burung nasar yang memiliki banyak spesies berbeda juga merupakan pengais yang paling beradaptasi dengan baik. Dengan memanfaatkan angin termal pada ketinggian, mereka mampu memindai daratan untuk mendeteksi bangkai dan mengunci letaknya dengan menggunakan penglihatan mereka yang luar biasa. Burung nasar rupel, yang juga disebut griffon rupel, mampu melayang dan melacak bangkai pada ketinggian 11 km. Ini kurang lebih ketinggian yang sama yang dicapai sebagian besar pesawat terbang komersial.
Setelah burung nazar menemukan bangkai, mereka biasanya akan berkumpul dalam jumlah besar, menggunakan fitur adaptasi seperti paruhnya yang melengkung dan tajam untuk mencungkil daging dan memakan hampir semua bagian daging yang tersisa. Kepala dan leher botak juga akan memudahkannya masuk, mengoyak bangkai tanpa khawatir bulunya basah oleh darah atau tersangkut sisa-sisa makanan. Hyena pun demikian, mereka akan bergerombol untuk menghabiskan bangkai dan akan melakukan segala cara untuk mendapatkan bagian terbaik dari bangkai yang membusuk tersebut. Terkadang mengeluarkan suara-suara yang menakutkan saat mereka makan. Burung nasar juga tidak kalah, mereka juga akan mengeluarkan suara jeritan yang keras dan menggelegar. Suara-suara ini bersama dengan taring atau paruh yang memecah tulang akan menghadirkan sensasi ngeri, sehingga sulit mengaitkannya dengan konotasi positif yang biasanya melekat pada predator lain, seperti singa yang gagah berwibawa atau elang yang megah berkarisma. Bahkan bagi peternak setempat, hyena dianggap sebagai momok, sesuatu yang menakutkan, yang sering memangsa domba dan bahkan sapi dewasa. Menakutkan karena hyena menyerang dan melukai bagian belakang dan alat kelamin sapi, sehingga menyebabkan kematian yang lambat dan menyakitkan. Setelah itu, gerombolan hyena akan memakan segalanya tanpa sisa. Suku Masai menyebut hyena sebagai orkonoi, yang dalam bahasa lokal mengandung arti yang mirip dengan rakus. Kebiasaan buruk hyena juga dilakukan oleh burung nasar. Burung-burung ini menyebabkan kerusakan dan kerugian yang kurang lebih sama, sehingga bagi banyak budaya masyarakat di Afrika, burung nasar dianggap sebagai pertanda buruk. Bahkan dalam agama Kristen, makna spiritual burung nasar dalam Alkitab adalah binatang najis yang dikaitkan dengan simbol kematian dan penghakiman. Bila sumber makanan kamu adalah daging yang membusuk, maka asam, dan bakteri akan menjadi sahabat dekat. Vulture atau burung nazar adalah carnivore scavenger. Itu artinya mereka tidak memburu atau membunuh mangsanya sendiri, melainkan merebut mangsa buruan dari predator lain atau menunggu predator lain untuk membunuh dan selesai makan, lalu melahap sisa-sisanya. Masalahnya, daging busuk bisa mengandung bakteri berbahaya, seperti patogen yang menyebabkan keracunan makanan atau bahkan botulisme dan antraks. Antraks adalah penyakit zoonosis yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis yang sesungguhnya jarang terjadi, namun ketika terjadi biasanya langsung fatal. Antraks disebabkan oleh bakteri yang membentuk spora dan utamanya mempengaruhi binatang. Tapi manusia juga dapat terinfeksi melalui kontak fisik dengan hewan ternak yang terinfeksi, atau hanya dengan menghirup sporanya. Gejalanya tergantung pada rute infeksi, biasanya berkisar dari ulkus kulit atau borok dengan keropeng gelap yang dapat disembuhkan dengan antibiotik. Namun, antraks yang terhirup lebih sulit diobati dan bisa berakibat fatal karena menyebabkan kesulitan bernapas. Ini berarti jika kamu, saya, dan semua manusia memakan mikroba tersebut, maka kita akan berpotensi terinfeksi. Warga di Padukuhan Jati, Kabupaten Semanu, Daerah Istimewa Yogyakarta, disebut menggali kembali sapi yang mati terpapar antraks dari kuburnya untuk dikonsumsi. Kepala Dinas Kesehatan Gunung Kidul Dewi Irawati menyebut ada seekor sapi yang mati dan sudah dikubur, digali kembali dan dibagikan kepada warga. Digali kembali dan dibagikan kepada warga. Namun, hyena dan burung nasar tampaknya tidak peduli. Mereka malah akan melakukan hal yang lebih menjijikan lagi untuk mendapatkan daging lezat di dalam bangkai yang membusuk. Mereka akan merobek bagian tubuh bangkai yang paling lunak, seperti anus, dan tanpa sengaja menyendok bersama daging yang penuh bakteri. Ya kan? Saya udah bilang loh, jangan nonton sambil makan. Jadi jangan marah-marah di kolom komentar ya. Tapi serius, bagaimana hyena dan burung nasar bisa memakan ini semua? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Keunggulan ini mereka dapatkan dari perut mereka yang kuat. Perut mereka dilengkapi asam lambung yang kuat, yang membantu mereka mencerna tulang dan membunuh segala mikroba penyebab penyakit. Mereka juga telah mengembangkan kekebalan atau setidaknya tingkat toleransi terhadap jenis racun yang dihasilkan oleh bakteri tertentu. Faktanya,
Usus mereka secara alami dihuni oleh spesies bakteri yang terkait dengan bakteri penyebab penyakit yang biasanya ditemukan pada daging busuk. Ini dibuktikan oleh beberapa pengamatan yang menyebutkan kalau beberapa spesies burung nasar sering di kaki mereka sendiri. Ini adalah perilaku yang disebut urohidrosis, dan biasanya dilakukan oleh beberapa burung untuk mendinginkan diri, karena mereka tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia. Namun para ilmuwan juga menduga kalau mereka mungkin memiliki sifat antimikroba dan dapat membantu membersihkan kaki mereka dari mikroba. Hygiene atau kebersihan juga merupakan salah satu hipotesis pendukung mengapa burung nasar berkepala botak. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bulu di leher dan kepala mereka hanya akan membuat bakteri lebih mudah menempel. Jadi, gundul lebih mantul. Ketika seekor binatang mati, sistem kekebalan alaminya gagal, dan pengurai kecil mulai menggerogoti. Sebagai upaya menghindari persaingan dan untuk mencegah karnivora yang berukuran lebih besar mengambil makanan yang tersedia, beberapa mikroba pemakan bangkai akan menghasilkan toksin seperti antraks dan botulinum yang dapat berakibat fatal bagi sebagian besar binatang. Namun, banyak pengais yang tanpa ragu mencelupkan kepala hingga bahu demi mendapatkan daging yang mulai membusuk. Tapi, seberapa busuk daging yang dapat dimakan oleh pemakan bangkai? Jadi, begini. QC atau Quality Control adalah salah satu pertahanan paling awal di antara banyak mamalia karnivora. Banyak di antaranya yang hanya berburu binatang hidup dan makan secukupnya. Beberapa seperti serigala dan rubah lebih memilih bangkai dari binatang yang sakit daripada binatang yang dibunuh oleh predator lain. Berburu mangsa segar juga biasanya dilakukan oleh hyena, karena terlepas dari reputasinya yang terkenal sebagai pemakan bangkai, hyena sesungguhnya lebih suka memakan daging segar dan meminimalkan kontak mereka dengan mikroba. Namun dalam kehidupan, kita harus memanfaatkan apa yang tersedia. Jika daging yang sangat busuk adalah satu-satunya makanan yang tersedia, apa boleh buat? Ini dialami oleh beberapa pengais lain seperti kumbang pengubur dan burung nasar yang mencari bangkai yang benar-benar busuk karena lebih mudah dideteksi, digali, dan dicerna. Dan ini menjawab pertanyaan seberapa busuk daging yang dapat dimakan oleh pemakan bangkai. Tidak ada ukuran, tidak ada makanan yang terlalu busuk. Segala tahapan kebusukan akan dimanfaatkan di alam liar. Dan manusia hanya baru mulai memahami bagaimana mereka melakukannya. Beberapa pemakan bangkai memiliki trik tersendiri untuk melawan mikroorganisme di dalam makanan yang busuk. Kumbang mengolesi bangkai dengan lendir antimikroba sebelum memakannya. Burung nasar menyerang mikroba dengan asam lambung yang 10 kali lebih kuat daripada asam lambung manusia, dan bahkan cukup kuat untuk melumat tulang dan mengikis baja. Tetapi beberapa patogen yang kuat, termasuk yang menyebabkan botulisme dan tetanus, tetap berhasil melewati lambung ekstrim mereka dan berkembang di usus luar menjadi antibodi yang menguntungkan. Ada penelitian terbaru yang menjelaskan tentang keasaman lambung berbagai mamalia dan burung. Penelitian ini menguji filter keasaman lambung untuk menghindari kolonisasi usus oleh bakteri patogen. Para peneliti menguji dan mendata 68 mamalia dan burung, termasuk herbivora, omnivora, karnivora yang memakan mangsa yang secara filogenetik terkait dengan mereka, atau misalnya mamalia memakan mamalia lain, dan karnivora yang memakan mangsa yang secara filogenetik jauh dari mereka. Misalnya, mamalia yang memakan serangga. Penelitian ini menjelaskan bahwa lambung para pengais dan pemakan bangkai obligatif akan memiliki pH terendah, diikuti oleh karnivora pemakan bangkai fakultatif, lalu omnivora dan karnivora yang memakan bangkai yang lebih jauh hubungan filogenetiknya, seperti insektivora. Sementara, pH tertinggi atau lambung dengan keasaman terendah dimiliki oleh lambung para herbivora karena paparan bakteri patogen yang paling rendah. Jadi, mamalia karnivora dan kebanyakan binatang pemakan bangkai memiliki kadar pH yang lebih rendah di lambung mereka, yang berarti lambung mereka memiliki konsentrasi asam klorida yang lebih tinggi. Keasaman lambung yang lebih tinggi dapat melumat bakteri patogen yang berpotensi tertelan bersama bangkai, sehingga patogen tersebut tidak sempat mencapai usus dan menyebabkan ketidakseimbangan dalam flora usus komensal atau mikrobioma usus. Tapi para peneliti masih belum yakin bagaimana burung nasar dapat bertahan hidup
ketika terpapar racun untuk pertama kalinya. Tetapi dengan setiap pertemuan berikutnya, sistem kekebalan mereka menghasilkan lebih banyak antibodi dan membangun resistensi. Para peneliti juga sepakat kalau sosialisasi juga dapat meningkatkan kekebalan tubuh para pengais. Hyena diketahui menyebarkan mikroba dalam dosis kecil saat mereka saling grooming, saat makan, dan saat bermain. Dan ini dapat membantu membangun herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap toksin seperti antraks. Manusia juga telah berhasil membangun kekebalan kelompok kita sendiri melalui paparan terkendali terhadap penyakit seperti meningitis dan cacar. Kita menyebutnya vaksinasi. Namun, untuk seutuhnya kebal terhadap botulisme atau antraks, kita sepertinya harus meniru beberapa trik yang dimiliki oleh para scavenger. Karena tanpa disadari, manusia memiliki banyak kesamaan dengan mereka. Dan berdasarkan penelitian tersebut, berarti sangat mungkin bahwa manusia yang omnivora sebenarnya dapat mentoleransi dan memakan makanan yang membusuk, seperti buah dan daging. Tapi sesungguhnya, tanpa sadar, kita sering memakan makanan yang busuk tersebut. Hanya saja, kita menyebutnya dengan istilah lain, dan mengemasnya menjadi bentuk yang tidak menjijikan. Meskipun pemakan bangkai seperti hyena dan burung nasar sering mendapatkan reputasi buruk dan dipandang hina oleh banyak orang, mereka sebenarnya memainkan peran penting dalam ekosistem. Dengan memakan bangkai, mereka mencegah patogen atau kontaminan meresap ke lingkungan dan menyebar ke populasi manusia. Burung nasar dan hyena sangat ahli dalam membersihkan bangkai. Mereka dapat memakan hampir 40% dari berat tubuhnya dalam jumlah besar, dibandingkan pemangsa lain yang hanya dapat memakan sekitar 5%. Scavenger atau pemakan bangkai adalah bagian dari keseimbangan alami ekosistem. Peran mereka adalah sebagai penjaga. Dengan cepat dan efisien, membuang bangkai yang membusuk yang tertinggal di alam liar, mencegah bakteri, fungi, dan organisme mikroskopis lainnya tumbuh dan menyebarkan toksin. Jika para pemakan bangkai besar disingkirkan dari ekosistem alami mereka, bangkai akan mulai menumpuk, menarik lalat, dan menjadi tempat berkembang biaknya mikroorganisme, termasuk pertumbuhan patogen yang berpotensi menyebar ke binatang lain dan manusia. Sebuah penelitian yang dilakukan di Mekelle, ibu kota wilayah Tigray di Ethiopia Utara, menemukan bahwa setiap tahun, hyena membersihkan sekitar 207 ton limbah bangkai hewan dari kota tersebut. Pembuangan bangkai ternak yang membusuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan hewan ternak setempat, mengurangi kasus antraks dan tuberkulosis. Sayangnya, India tidak seberuntung Ethiopia dan mengalami peningkatan penyakit mematikan sebagai akibat dari hilangnya pengais terpenting di sana, yaitu burung nasar. Akibat keracunan obat diklofenak, obat penghilang rasa sakit yang diberikan kepada sapi, burung nasar mulai mati dengan tingkat yang mengkhawatirkan di Asia Selatan. Faktanya, populasi 3 spesies burung nasar yang paling umum di India mengalami penurunan lebih dari 97% antara tahun 1992 dan 2007. Para ahli juga mengungkapkan, berkurangnya ritual pemakaman langit atau sky burial semakin memperkecil kesempatan burung nasar untuk mendapatkan makanan. Menghilangnya populasi burung nasar menyebabkan peningkatan jumlah anjing domestik liar yang beralih diet menjadi pemakan bangkai dan sekarang menguasai wilayah yang dulunya merupakan wilayah kekuasaan burung nasar. Ini membuka jalan bagi lonjakan populasi anjing liar hingga sebesar 5,5 juta, yang secara langsung berkontribusi dengan peningkatan besar dalam kasus rabies di India. Kemalangan ini juga dialami oleh Kenya, yang juga telah kehilangan 80 hingga 97% populasi burung nasar selama 50 tahun terakhir. Dan sama seperti India, sebagian besar populasi musnah akibat keracunan massal. Kematian burung nasar ini juga menyebabkan peningkatan jumlah anjing domestik liar di daerah tersebut, yang pada gilirannya dapat menyebabkan persaingan dan kematian banyak anjing liar Afrika, baik akibat pertarungan ataupun akibat penularan rabies. Hal ini sekali lagi menyoroti betapa pentingnya melindungi keseimbangan ekosistem yang kini semakin rapuh. Terlepas dari reputasi mereka yang sering dibanding-bandingkan, peran para pengais dan pemakan bangkai tidak jauh berbeda dengan predator lainnya. Tapi untungnya, dalam beberapa tahun terakhir, banyak pihak yang telah mulai menyadari pentingnya spesies pengais di habitat alaminya.
dan kesadaran ini telah melahirkan banyak program konservasi yang melindungi mereka. Sekali lagi, demi ekosistem yang sepenuhnya seimbang dan sehat, kita harus membiarkan segala makhluk hidup menjalankan peran yang sama pentingnya. Peran kita cukup menjaga lingkungan dan melindungi semua penghuninya, termasuk kawanan hyena yang suka tertawa hingga burung nazar yang membabat bangkai tanpa sisa, serta para pengais dan pemakan bangkai lain yang dipandang sebelah mata. Dan seperti yang telah saya sebutkan, manusia juga sebenarnya bisa aja memakan daging yang membusuk. Malah banyak makanan yang masuk dalam kategori busuk yang telah kita makan tanpa kita sadari. Tapi kita tidak menyebutnya makanan busuk, karena kalau gitu nggak akan ada yang mau beli atau memakannya. Kita menyebut makanan busuk tersebut dengan istilah dry aged atau fermented. Perbedaan utamanya adalah proses pembusukannya yang terkontrol dan terpantau. Misalnya, dry aged meat adalah proses pembusukan daging sapi dengan didiamkan hingga beberapa minggu. Daun teh juga telah mengalami proses pembusukan kering. Banyak wine atau anggur dan keju dibiarkan membusuk sehingga jenis bakteri tertentu dapat tumbuh dan memberi rasa serta aroma hingga manfaat probiotik. Ya, manusia terkadang makan makanan membusuk ini untuk mendapat manfaat kesehatan, karena tidak sedikit nutrisi bermanfaat yang pada akhirnya muncul setelah melalui proses penguraian tersebut. Namun yang terjadi di alam liar yang biasanya kita lihat adalah bangkai mentah tanpa treatment khusus. Meskipun ada hipotesis yang menyatakan kalau manusia dapat memakan bangkai jika sedari kecil dibiasakan, manusia dan omnivora lain tidak memiliki asam lambung yang sekuat binatang pengais dan pemakan bangkai. Selain itu, seiring kemajuan zaman, manusia semakin jauh dari alam, dan karenanya semakin lemah pula daya tahan tubuh manusia. Apa-apa jijik, apa-apa kotor, apa-apa jorok. Jadi, meskipun pada akhirnya mampu menjajah berbagai area di bumi, kita tidak bisa menyangkal kalau fisik manusia tergolong lemah. Meskipun terkenal sebagai pemakan segala, kita masih pilih-pilih dan tidak memakan segalanya. Meskipun memiliki otak dan kemampuan berpikir yang lebih baik dari organisme lain, fisik manusia memiliki berbagai keterbatasan. Kalaupun fisiknya sehat, malah hatinya yang busuk. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.